Saya akan membacakan susunan acara kegiatan berikut ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembukaan dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Cipalungkoro, nanti akan live ya. Terus yang keempat, pembukaan dari masa pengawas. Yang kelima, kegiatan inti, yaitu satu, pelatihan penindakan PSP 1 tahun 2024 dengan pemateri Ibu Melani SPD. Materi yang kedua, transformasi pendidikan, Mombel, P5 dan berperan pada murid. Pemateri Ibu Julis Yati Feria SPD. Dan yang keenam adalah doa tutup. Baik Ibu Bapak, untuk membuka acara ini supaya diteruskan kelancaran dalam mengikuti kegiatan ini, mari kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum Ibu Damang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, pada hari ini dilaksanakan kegiatan pelatihan pembebasan PSP 1 tahun 2024. Ibu dipersilakan untuk menyampaikan pembukaannya, untuk membuka juga dalam pelatihan ini. Baik, kami persilakan Ibu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas, terima kasih kepada Ibu yang memiliki kesempatan ini. Saya membuka acara pementasan ini adalah acara IHP, ya IHP dalam rangka mempersiapkan pementasan bagi Bapak dan Ibu guru di sekolah pengimbas. Ini adalah kegiatan penguatan. Saya sudah 3 tahun menguatkan penguatan. Kemudian nanti ada tim Bapak Ibu guru yang akan menjelaskan ke sekolah kemajuan ketiga sekolah. Karena itu pada saat ini saya buka kegiatan IHP ini dan berseminat dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di sana sehat selalu, ilmunya berkah bermanfaat. Saya kasih roya segala kebaikan Allah. Semoga Allah dengan berbagai. Terima kasih semuanya.
Selamat menjadi haji mabrur dan mabrur. Amin ya Allah ya Allah. Jangan lupa Ibu, kami juga ingin ya. Ibu sana doakan kami semua menyusul Ibu. Amin. Terima kasih Ibu, terima kasih. Dadah dadah. Semuanya dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa dalam program sekolah penggerak itu adalah 4 tahun gitu ya programnya itu. Yang pertama itu 3 tahun pelaksanaan di sekolah kita, dan di tahun keempatnya itu adalah pengimbasan. Jadi dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2022 juga sudah diutarakan bahwa KS sekolah penggerak itu tidak bisa dialih tugaskan ke sekolah lain. Makanya mengapa? Karena ini programnya harus tuntas. 3 tahun pelaksanaan internal dan eksternalnya kita mengimbaskan ke sekolah lain. Dan untuk pengimbasannya ini ditunjuk langsung oleh BPGP ya Bu ya, oleh BPGP, yaitu kita mengimbaskan ke sekolah diantaranya SMP PGRI Cikalo, SMP 3 Sukaresmi, dan SMPS Al-Barkah. Jadi itu langsung ditunjuk oleh Balai Besar Guru Penggerak, dari di sana termasuk kita masuk ke dalam sekolah penggerak. Itu Bapak dan Ibu guru ya. Jadi saya mengharapkan Bapak dan Ibu dalam program pengimbasan ini dilaksanakan secara optimal, karena ini merupakan adalah konsekuensi dari program sekolah penggerak yang harus Bapak Ibu laksanakan. Dan alhamdulillah nanti akan dilaksanakan di TEK ya. Acaranya nanti disebutkan oleh Ibu moderator gitu ya, narasumbernya Ibu Mia dan Ibu Rustia. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa istilahnya sharing ilmu. Bu Mia dan Ibu Mia akan memberikan informasi yang begitu gamblang tentang pengimbasan gitu ya. Nanti untuk pengimbasan seterusnya oleh tiga sekolah itu Bu ya, ya oleh COVID ya, oleh COVID. Sekali lagi saya mengharapkan dilaksanakan dengan bahasa kamu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu orang kawetan, ini hanya sharing kemarin BIMTEK tentang pengimbasan, tetapi ini sifatnya wajib dilakukan karena ini langsung diperintahkan dari Kemendikbudristek dan harus dilaksanakan di bulan Juni. Bapak dan Ibu, materi yang akan saya sharing yang pertama adalah kehalangan, semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Permainan sambung kata, siap? Sambung kata. Nah ini, saya mulai dengan guru yang paling baik dalam belajar adalah pengalaman. Lanjutkan. Pengalaman terbaik saya adalah ketika bertemu dengan murid yang cerdas. Digunakan.
itu beda dengan pintar ya, karena di dalam cerdas si murid itu bisa mendapatkan informasi atau mengeksplor diri. Diri saya adalah seorang guru. Guru adalah satu profesi yang sangat mulia. Kalau kita bisa ya melakukan menjadi seorang teladan bagi siswa. Siswa akan termotivasi dengan gurunya. Siswa akan termotivasi dengan gurunya. Jadi guru pensiunkan diri, murid pensiunkan diri gitu ya. Gurunya baik, insya Allah siswanya juga baik. Amin. Baik dan smart, smart dan jujur. Jujur adalah salah satu kunci dari keberhasilan seorang pelajar. Pelajar yang baik adalah pelajar yang memiliki karakter Pancasila. Abot. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita adalah seorang guru. Balik lagi. Guru yang baik adalah guru yang dapat baik intelektual kepribadian siswa tersebut. Di dalam pasal 29 tentang Undang-Undang Dasar pasal 29 tentang keagamaan. Keragaman. Keagamaan merupakan salah satu dari profil Pancasila. Pancasila lagi. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Esa terbilang dua. Esa bilang dua terbilang. Proses hidup sukses adalah beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa kita harus berbagi? Karena ketika ilmu dibagikan, maka ilmu tersebut akan terus bertambah dan semakin bertambah. Dan satu lagi, berkolaborasi. Nah, sebagaimana dalam penggalan Al-Quran, ketika kita berkolaborasi, maka akan ada solusi-solusi yang mana menjadi
tantangan atau hambatan bagi kita dalam berkolaborasi, maka akan timbulan yang namanya solusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktunya ya. Ini dari pertanyaan mengapa kita perlu selalu belajar. Dan itu kan kita merupakan suatu kewajiban, ya. Tidak ada batasnya. Mulai dari anak-anak sampai siapapun itu harus belajar. Nah, apalagi di dunia pendidikan sekarang kita berubah dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Nah, tentu saja dengan perubahan itu untuk mencapainya pasti kita harus belajar. Semuanya sebetulnya sudah kita laksanakan dari berbagi dan berkolaborasi. Nah, ini untuk mendorong inovasi, ada semangat belajar, berbagi dan berkolaborasi. Pola pikir dan konsep membangun semangat belajar, berbagi dan berkolaborasi, keterbukaan dan kerendahan hati, pentingnya pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Itu sebetulnya di kita sudah banget gitu ya, dari korelasi itu. Yang ketiga, kolaborasi sebagai kunci kesuksesan bersama, penghargaan atas diversitas, keterampilan dan pengalaman, semangat belajar seumur hidup, dan pengakuan terhadap kontribusi individu. Kita lihat berbagi dengan teknik STAR. Nah, ini berbagi dengan teknik STAR. S-nya untuk situasi, menceritakan situasi awal yang meliputi tanggung jawab sebagai anggota komite. Yang kedua, tantangannya. Yang ketiga, aksi. Yang keempat, result dan refleksi. Praktik baik yang akan dibagikan, judulnya apa? Terserah Bapak Ibu yang mau itu P5 atau pembelajaran berpusat pada siswa. Nanti si LK-nya boleh Bapak Ibu modifikasi. Maksudnya boleh dalam template seperti ini saja, putih, atau mau di Canva silahkan. Ya, pokoknya nama semenarik mungkin. Nanti link LK-nya nanti di-share. Buatlah rencana berbagi praktik baik yang akan Ibu Bapak bagikan dengan kerangka judulnya apa. Kalau kemarin saya membuat judulnya pembelajaran berbasis digital dengan metode media interaktif dalam bekam Cak Mantap, ya. Judulnya, ya. Nah, ini contoh rencananya. Misalnya judulnya workshop penyusunan TP-ATP. Situasinya guru belum mampu menyusun TP dan ATP sendiri. Hanya pemateri hanya menyediakan CP-nya saja. Nanti guru harus memiliki TP-ATP sebelum menyusun modul ajar atau RPP. Tantangannya, CP yang dari Beskap itu yang di-share dari Kemendikbud kan mengalami revisi beberapa kali. Nah, guru lemah dalam membedakan acara konten dan kompetensinya. Aksinya workshop penyusunan TP-ATP, result dan refleksinya 2 kelas memiliki TP-ATP. Jadi disinilah fungsinya berbagi dan berkolaborasi. Terima kasih Ibu dan Bapak, materi yang pertama sudah selesai. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu komite yang terpilih bisa berbagi juga di sekolah Imbas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Instruksinya, jika saya
saya bilang tangan, berarti tangan kirinya pegang tangan kanan. Tangan. Kalau saya bilang tangga, pegang lututnya dua-duanya. Tangan. Dan jika saya bilang tangkap, tangkap benda yang ada di pasangannya. Ya, ya. Tangan, tangga, tangkap. Tangan, tangga, tangkap. Kita coba dulu. Kita berhadap-hadapan. Ya, tangan, tangan, tangga, tangga, tangan, tangga, tangan. Mana anu bendanya mana? Tangan. Ya, tangga, tangga, tangan, tangga, tangan, tangan, tangga, tangan. Yang selanjutnya, umpan balik yang membangun RD dan UPM, ya. Bagaimana kita belajar hari ini? Ini untuk individu refleksi, untuk berpasangan itu refleksi dan umpan balik. Untuk kelompok itu ada diskusi, dan untuk di kelas itu paparan interaktif. Ini capaian dan tujuan pembelajarannya. Peserta dapat memahami dan mempraktekkan refleksi diri serta memberikan umpan balik yang membangun dalam proses pembelajaran. Tujuannya memahami tujuan atau manfaat dari refleksi diri, mengetahui metode yang digunakan, mempraktikkan metodenya, mengetahui metode yang dapat digunakan dalam proses memberikan umpan balik yang membangun, dan mempraktikkan metode yang dapat kita gunakan dalam proses memberikan umpan balik yang membangun. Sebetulnya dalam keseharian kita sudah melaksanakan setiap ke kelas itu ada refleksi. Sticky note, boleh Bapak Ibu merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan baik dalam pembelajaran di kelas maupun kegiatan kita hari ini.
Ibu Bapak pahami tentang umpan balik yang membangun? Mangga Ibu dan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang dimaksud umpan balik yang membangun sepertinya begini. Apa pendapat orang lain dari yang di luar diri kita dan merupakan kritik atau saran bagi perkembangan dan kemajuan apa yang kita lakukan? Itu mungkin. Dapat untuk UPM-nya meningkatkan kepercayaan bagi diri kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Ibu Sri dan Pak. Seberapa sering Anda menerima umpan balik yang membangun selama ini? Sering. Kadang-kadang. Oke, observasi. Observasi. Kalau dari siswa ada nggak Pak Teh? Ada. Sering nggak? Sering ya. Berarti sering ya. Kalau setiap pertemuan ada refleksi dan umpan balik berarti sering. Paradigma dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki dalam melakukan refleksi diri dan umpan balik yang membangun: kesetaraan, observasi pengamatan, mindfulness, keterbukaan untuk bertumbuh, bisa menerima umpan balik, mengubah sudut pandang, kesadaran diri dan sosial, keterampilan menyimak dan mendengarkan aktif, keterampilan komunikasi atau menyampaikan pesan dengan jelas, lisan dan tulisan, keterampilan berpikir kreatif dan kritis. Mengapa refleksi diri penting dalam proses pembelajaran? Nah, ini refleksi adalah proses memikirkan peristiwa, mengajukan pertanyaan untuk mengeksplorasi mengapa peristiwa terjadi, apa yang berbeda, apa yang baru, apa yang dirasakan, dan tindakan apa yang mungkin bisa memberikan hasil yang lebih baik. Nah, ini metode refleksi diri dengan 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah, ini metode refleksi diri dengan metode 4P ini yang metode baru ya, metode baru. Jadi nanti boleh diterapkan di kelas dengan mode 4P ini. Apa itu 4? Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah, ini kalimat rumpang metode refleksi diri peristiwa. Nah, ini kata-kata kalimat awalnya boleh seperti ini: momen yang paling penting, menantang, bermakna atau berkesan bagi saya adalah ketika apa ya peristiwanya. Pada momen itu saya merasa, kan anak maka kalau mengungkapkan perasaan pada refleksi senang, bahagia gitu ya. Tapi pada pembelajarannya teh teu aya gitu ya, refleksi diri nate gitu ya. Terus yang ketiga, pembelajaran terkait peristiwa itu. Sebelumnya saya berpikir bahwa matematika itu susah, misalkan ya. Ternyata memang susah. Gitu ya. Nah, ini untuk P yang keempat. Untuk menerapkan pemahaman tersebut, maka langkah kecil yang pertama yang akan saya lakukan adalah banyak berlatih misalnya, agar bisa memahami matematika. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita praktik baik pada pembelajaran yang berpusat pada kulit. Saya Mia Melani dari SMP Negeri 1 Sikalongkulon. Saya akan bercerita tentang praktik baik refleksi untuk perbaikan pembelajaran dengan pemanfaatan media interaktif dalam pembelajaran matematika. Waktu itu saya menggunakan istilah bekam cak mantap, yaitu bedakan bentuknya, amati bangunnya, cari jaring-jaringnya, kreasikan, manfaatkan, dan temukan sifatnya. Simulasi. Latar belakang praktik baik ini dilakukan adalah yang pertama, kemampuan peserta
peserta didik dalam mengklasifikasikan bangun ruang dan jaring-jaringnya itu masih ada yang Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu silakan mencoba menggunakan metode 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Satu orang satu ya. Nanti setelah ditulis Bapak Ibu PDF-kan atau jangan dipoto ya, di PDF-kan, di Cam Scanner, nanti kumpulkan di link yang akan saya share. Masih semangat Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kurang keras semangatnya, masih semangat? Oke, takbir 3 kali ya, boleh. Oke. Ya, takbir. 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 Ya, mudah-mudahan tidak ngantuk karena materinya ini cukup banyak. Speaking ini setiap sesi itu selalu dipraktekkan gitu, terutama bapak-bapak gitu ya, karena ini fenomenal sekali di kelas kami. Sampai-sampai di grup juga bikin speak tersebut di share di grup, masih aktif gitu ya. Jadi berdiri dulu silahkan Bapak dan Ibu, meh ketunduhnya. Double titik, nanti kalian peragakan dulu. Nanti kalau saya Bapak saya perkenalkan sama Bu Mia ya, gitu ya. Tepuk titik. Masing-masing ya. Oke, dimulai. Tepuk titik. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Materi yang saya bawakan ini yaitu pelaksanaan transformasi satuan pendidikan, di mana tujuan sesi ini melakukan refleksi, upaya, dan pemetaan terkait strategi pelaksanaan serta praktik baik dalam pelaksanaan transformasi satuan pendidikan. Seperti itu, apresiasi sedikit gitu ya. Nah tadi betul, transformasi itu adalah sebuah perubahan besar, di mana ketika kita pemerintah mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka, banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah program sekolah penggerak, yang saat ini sekolah kita beruntung dari sekian ribu sekolah bisa terpilih menjadi sekolah penggerak. Itu suatu pencapaian yang luar biasa sampai sekarang. Bapak Ibu yang semangat, ada tulisannya semangat dan malas. Dari berbagai cerita yang tadi sudah dibagikan secara umumnya ya, ini kira-kira sekolah itu ini seperti apa gitu ya. Yang pertama, ada cara layanan pendidikan tersebut diberikan, ada interaksi positif nih ya, di sini antara guru dengan murid, suasana belajar yang dialami kebutuhan pelajar. Yang kedua, tersedianya layanan sesuai kebutuhan, dan terakhir kondisi lingkungan di sekolah. Nah ini di transformasi ini, ketiga hal ini itu harus diperhatikan yang nantinya akan berdampak terhadap rapor pendidikan ya. Bapak Ibu sudah pernah kan membuka rapor pendidikan? Tahu cara mengaksesnya? Tahu lah ya.
cara untuk membenahi masalahnya, lain sebagainya, kami itu di sana juga dibekali tentang ini. Artinya transformasi pendidikan di sini salah satunya sekolah itu bisa dilihat berkualitas. Kalau dulu itu ada namanya EDS ya, evaluasi diri sekolah. Pernah isi kan ya, Bapak Ibu pernah bentuk butiran-butiran pertanyaan. Nah kalau sekarang itu dirubah penilaian sekolah itu melalui assessment yang diisi oleh murid-murid yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang kemarin bentuknya ada literasi dan numerasi dan Bapak Ibu ya ANBK ya. Kemudian Bapak Ibu guru juga kan mengisi survei ya, dan nantinya data tersebut itu akan masuk ataupun menjadi penilaian raport sekolah kita gitu ya. Nanti sekolah yang berkualitas itu dulu ya. Yang kedua berikutnya ini perencanaan PBD, perencanaan berbasis data. Bagaimana data dapat mendukung sekolah dalam mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Kemudian bagaimana cara sekolah melakukan identifikasi dan refleksi ya. Jadi nanti di raport itu kita harus bisa mengidentifikasi kelemahan kekurangan kita di mana saja. Nanti kita benahi caranya bagaimana supaya nilai raport itu tidak merah. Kemarin kan Ibu KS pernah men-share bahwa raport kita ada yang masih kurang. Kalau yang sudah hijau itu bagus untuk dipertahankan. Bahkan nilainya juga harus naik sebetulnya sampai 100% kalau bisa, tuh ya. Kemudian, bagaimana cara sekolah melakukan benahi melalui implementasi kurikulum merdeka dan peningkatan kompetensi PPK-nya, gitu ya. Jadi PPK di sana itu tidak hanya guru saja sebetulnya, termasuk tenaga kependidikan. Karena kita butuh itu. Kalau misalkan hanya guru saja itu tidak akan terwujud sekolah yang memang berkualitas dan pelayanan yang maksimal. Nah kemudian alur dari sana ini seperti jalan gitu ya, dari atas ke sini. Pada akhirnya si data ini menyusun RKT dan RKAS. Nah ini kami waktu pelatihan ini cukup pusing gitu ya, karena memang bukan bidang kami sebetulnya. Ini yang menguasai itu operator dan operator bos yang harusnya gitu. Jadi rencana semua rencana sekolah dari raport itu akan diturunkan di RKT dan RKAS. Itu memang harus dilaksanakan sesuai perencanaan dari raport pendidikan yang dimiliki oleh sekolah kita. Kemudian yang terakhir bagaimana menerapkan benahi implementasinya. Jadi setelah kita rencanakan, kita harus melakukan pembenahannya di mana misalkan kita kemarin naik di numerasi raport SMP itu kemarin naik ya, cukup luar biasa. Awalnya kita turun, tapi setelah ada proses pembelajaran metode bervariasi yang diberikan oleh Bapak Ibu di kelas, sehingga hasilnya itu mulai naik itu dari raport tersebut. Nah ini terdapat 4 ciri utama dari sekolah yang berkualitas itu seperti apa sih yang kita cita-citakan yang selaras dengan raport pendidikan. Ada 4 ya. Yang pertama pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi sekarang mah belajar teh tong guru nu capek, tapi memang diaktifkan, diberdayakan siswanya. Gitu kita berusaha seperti itu. Walaupun memang sulit pada awalnya, setiap pertemuan mungkin kita harus merombak metode pembelajaran, modul ajar sedemikian rupa, sehingga pembelajaran itu harusnya berpusat pada murid. Itu harus mulai diterapkan di sekolah penggerak. Terutama kita sudah IKM ya, kurikulum merdeka. Jadi murid itu semuanya, guru itu hanya memfasilitasi saja apa kekurangannya, murid yang aktif di kelas ya. Yang kedua, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Ini sudah dilakukan tentunya di Kombal. Kita sering berbagi praktik baik, melakukan refleksi. Biasanya memang ketika setelah tadi suruhkan cerita setelah observasi sama ibu, biasanya itu lebih sering gitu ya, direfleksi, umpan balik. Nah dari sana mungkin kita introspeksi diri juga, apa sih kekurangan kita ketika ngajar gitu ya, karena itu penting sekali. Kalau kita tidak seperti itu, kita akan ngajar terus tak aja sama setiap harinya, tidak ada diusahakan ada sedikit perbedaan, mulai meningkat gitu, walaupun tidak langsung naik gitu, tapi berproses gitu. Kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Yang kita rasakan sekolah kita kan aman ya, aman. Kemudian juga kebinekaannya juga kita
tidak membeda-bedakan ya budaya. Kalau agama mungkin karena mayoritas memang muslim, tidak ada permasalahan di sana. Dan terakhir kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Nah ini adalah ciri dari sekolah yang berkualitas gitu, harus mencakup 4 poin penting ini gitu ya. Ini ada permainan ya, stikernya masih cukup nggak ya? Mau ditempel ini mah hanya diacungkan ya, tidak ditempel. Warna hijau dan warna merah, merahnya pakai pink aja lah ya, hijau sama pink. Ini ada pertanyaan dan Bapak Ibu harus menyebutkannya benar atau salah ya. Ya tepat, tidak tepat gitu ya. Relasinya, jadi kalau tepat itu berwarna hijau, ini depan ya terbaca. Kalau misalkan tepat itu berwarna hijau, tidak tepat itu berwarna merah. Kalau sekarang stikernya itu warna pink ya, merah muda, nggak apa-apa. Nanti tolong diacungkan saja stikernya. Kalau tepat warna hijau, kalau merasa tidak tepat itu warna merah. Ada? Atau serenanya? Ya, siap tes dulu ya. Kalau pernyataannya tepat, acukan warna tangan kanan aja ya, biar habis ya. Kemudian kalau pernyataannya tidak tepat, oke, bisa dimulai ya. Ini cukup banyak pertanyaannya, pernyataannya. Oke. Nah, sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki laboratorium atau perpustakaan yang lengkap. Oke. Setuju. Aku sih yes. Setuju. Iya. Aku Paunya beda lah. Kalau ini yang dua, tidak boleh galau, harus salah satu. Tidak boleh galau ya. Satu, mana udah? Ada yang beda sendiri, Bu Ririn sama Pak Ujang. Oke. Tidak tepat ya, jadi waktu Bu Ririn sama Pak Ujang. Kasih tepuk dong. Kasih kok. Kasih Kasih dong. Oke ya, jawabannya tidak tepat. Kenapa? Karena ini di sini nih pertanyaan ada ya. Belum tentu sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang menyediakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya, gitu ya. Jadi pernyataannya mayoritasnya salah ya. Oke, pertanyaan kedua. Oke. Sekolah mewajibkan pendidik mengikuti pembelajaran mandiri di platform Merdeka Belajar. Mewajibkan ya. Lihat, ada statementnya mewajibkan. Oke. Oke, tidak boleh galau, di stop ya, jawabannya udah ke atas. Tangan kiri. Ya, tangan kiri semua ini, tangan kanan ada nggak? Ada beberapa orang. Oke, kita cek jawabannya. Oke. Jawabannya tidak tepat karena PMM itu hanya sebagai salah satu alat bantu saja untuk meningkatkan kompetensi guru, tidak diwajibkan, gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga. Tujuan kepala sekolah melakukan supervisi kinerja hanya untuk memenuhi syarat tanggung jawabnya mengevaluasi kinerja pendidik. Ayo. Oke, daya kita buktikan. Tidak tepat ya. Kepala linternya sadayana. Jadi supervisi memang tidak hanya satu-satunya gitu ya. Ada kompetensi itu banyak selain itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Pernyataan ya, bukan pertanyaan.
Sekolah mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang sesuai kebutuhan belajar murid dan selaras dengan kurikulum nasional. Oke, udah ya, kita cek tepat ya. Jawabannya tepat nih ya. Jadi sesuai dengan kurikulum nasional yang sudah ditentukan. Satu jawab salah ada ya. Pernyataan berikutnya, sekolah menjamin keselamatan murid dengan mengawasi dan memelihara bangunan serta lingkungan sekolah secara berkala. Sekolah menjamin ya, menjamin keselamatan murid dengan mengawasi dan memelihara bangunan serta lingkungan sekolah. Oke. Ada yang tidak tepat ya, Pak Anggi sama Pak Tio, Pak Enen masih galau, tong galau Bu. Oke, atas, udah ya. Bu Anti pada malih yang mana? Oh, ya. Oke, Pak Peri, Pak Anggi, Pak Tio, 3 orang memilih tidak. Emang pada warna naon? Oh, ya. Cek. Dapat ya, betul. Jadi intinya itu pasti ya, pertanyaannya pasti tepat sekali. Gak mungkin sekolah itu tidak melihat, apalagi Bapak Sarpras kita itu kan siap siaga 24 jam gitu ya. Oke, ya sudah Bapak Ibu dikemukakan pernyataannya hanya segitu saja. Terima kasih ya. Atos ya. Nah, sekolah yang berkualitas tidak ditentukan dari sarana dan prasarana saja, gitu ya, atau dari jumlah peserta didik yang ikut olimpiade, melainkan sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang ini memiliki kriteria ini: mampu menghadirkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya, memiliki pendidik yang gemar belajar dan berefleksi, dan senantiasa meningkatkan kompetensinya. Yang keempat, iklim sekolah yang aman, nyaman tentunya untuk anak-anak. Dan terakhir, memiliki kepala sekolah yang mampu memimpin warga sekolahnya untuk memberikan layanan yang sesuai dengan visi dan misi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah tahu bahwa sekolah berkualitas itu tidak hanya si ini mah juara wae, sekolah kita mah enggak. Sekolah kita menurut Bapak Ibu berkualitas ataukah belum? Oke, sudah berkualitas ya. Makanya kita terpilih menjadi sekolah penggerak. Banyak bantuan yang diberikan. Mudah-mudahan nanti di sini kan ada pendidik yang gemar belajar dan berefleksi. Itu harus senantiasa memang gitu. Walaupun saya pribadi juga jarang ya berefleksi, itu kadang-kadang saja. Jadi mulai dari sekarang mungkin sedikit demi sedikit dirubah, merefleksi cara belajar kita ke anak, pelayanan gimana supaya tadi tujuan pendidikan itu tercapai. Nah, ini setelah mengetahui terkait sekolah yang berkualitas tadi, lalu bagaimana menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang berkualitas atau semakin berkualitas? Jawabannya adalah dengan data. Ya, data itu dalam bentuk apa biasanya Bapak Ibu? Laporan. Ya, angka saja ataukah ada deskripsinya? Nah, seperti rapor. Ya, nah lihat, data merupakan kumpulan fakta yang dikumpulkan, diukur atau diperoleh dari berbagai sumber, gitu ya. Kemudian data perlu dimaknai supaya bisa menjadi informasi berharga untuk membantu Anda membuat keputusan. Nah, data di sini, Bapak Ibu juga tadi sudah betul ya. Jadi nanti sekarang itu akses rapor pendidikan bisa diakses oleh semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tidak hanya kepala sekolah saja. Dengan cara tadi ya, situsnya tinggal mengklik rapor pendidikan menggunakan Belajar ID. Nah ini ya. Nah ini mengapa perlu mengakses platform rapor pendidikan, ya? Karena memang di rapor pendidikan itu kita bisa melihat, mengetahui hal apa saja yang sudah berjalan dengan baik maupun yang masih perlu penguatan, gitu ya.
Pernah melihat wujud rapat pendidikan Bapak Ibu? Pernah ya? Pernah ya? Nah, ini rapat pendidikan terdiri dari 5 dimensi yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan. Ini mungkin tidak asing lagi di mata Bapak Ibu. 8 standar ini memang masih ada untuk melihat proses pembelajaran dari mulai input, proses dan outputnya. Kita di sini ya mengalami peningkatan paling tinggi antara lain indikatornya dari seluruh capaian tahun ini. Kemampuan numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah, gitu ya. Dan yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Gitu. Contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi GPK dan kebijakan yang menjunjung aktivitas kognitif. Ini adalah simpulan dari rapat pendidikan sekolah kita tahun 2024. Jadi melalui penaikan di bidang numerasi, tapi kompetensi pembelajaran yang masih rendah, gitu ya. Makanya karena itu kita bersama-sama, gitu ya, walaupun sulit. Karena sekolah penggerak kemarin juga itu melihat sekolah-sekolah penggerak SD terutama ya sangat kompak ibu bapaknya, mungkin karena jumlah tenaga pendidiknya sedikit, jadi mereka itu berbagi praktik baik itu setiap hari digilir di jadwal, gitu ya. Dan kepala sekolahnya boleh jadi sekolah contoh kelas percontohan gitu ya, jadi boleh kelas terbuka, siapapun boleh masuk, boleh melihat. Tapi memang harus izin terlebih dahulu, gitu ya, tidak dadakan. Karena ketika kita supervisi mau melihat itu tidak mungkin kepala sekolah langsung masuk ujung-ujung, nggak bisa seperti itu. Harus ada izin sebelumnya, perjanjian sebelumnya untuk melihat. Jadi nanti itu dikomentasikannya. Dunia kemarin juga banyak sekolah-sekolah SD itu sangat detail, memang sangat tertib administrasinya, videonya apalagi. Bahkan sekolah kita memang jauh lebih baik dari itu sebetulnya kalau didokumentasikan. Jadi ayat semacam motivasi gitu ya, makanya tadi akan dijadwal berbagi praktik baik, semua Bapak Ibu guru akan kebagian. Jadi dipersiapkan proses ngajarnya yang terbaik memang akan didokumentasikan. Tema ataupun pembelajaran yang berusaha pada murid. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini tentang P5. P5 itu apa sih? Apa sih P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Boleh ya tepuk P5-nya bareng-bareng ya dinyanyikan ya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Seketika koba gotong royong mandiri, kreatif dan bernawaciti. Oke, nah ini kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid ini juga tidak asing, memang kita kegiatan sehari-hari kita di kelas. Ini di skip aja ya. Oke. Nah ini nanti tujuan akhirnya di modul itu tugasnya peserta dapat merefleksikan pelaksanaan IKM selama melaksanakan PSP serta mampu berbagi praktik baik yang sudah ditetapkan kepada peserta lainnya. Kemudian peserta dapat memetakan dan mengidentifikasi semua praktik baik yang sudah dilakukan dan mampu berbagi praktik baik dengan metode STAR. Ya, metode STAR itu apa? Bapak Ibu sudah tahu kan ya? S-nya apa? Situasi. T-nya? Tantangan. A? Aksi. Dan terakhir R? Refleksi. Ya, tadi ibunya juga sudah menyinggung. Jadi refleksi atau berbagi topik baik itu kebanyakan mudahnya menggunakan metode STAR.
video. Jadi Bapak Ibu nanti harus masing-masing membuat video referensi berbagai praktik baik, entah itu tentang P5 yang sudah diselenggarakan oleh sekolah kita ataupun pembelajaran berpusat pada murid yang sudah dilakukan Bapak Ibu di kelas masing-masing. Bisa dipilih. Seperti Bu Mia yang tadi sudah dicontohkan seperti itu. Jika tidak ada kegiatan videonya, boleh berbicara saja langsung gitu. Tidak usah ada background videonya. Tapi lebih bagus kalau ada potongan videonya. Ini ya Bapak Ibu, kalau tadi bunyinya itu represi 4P-nya, tadi yang pertama apa? 4P itu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan terakhir adalah penerapan. Nah ini jurnal represi model 4P. Nanti nih metode yang nanti ditugaskan itu boleh menggunakan ini metodenya, metode 4P namanya, atau ada satu lagi. Ini jurnal represi model round robin ya. Apa yang paling Anda kuasai dalam P5 dan pembelajaran berpusat pada murid, mengapa? Itu. Kemudian, apa yang belum Anda kuasai, mengapa? Apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Dan yang terakhir, apa yang masih membingungkan, mengapa? Apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Jadi silahkan dipilih. Untuk refleksinya di metode studi itu boleh menggunakan 4P itu ataupun yang jurnal represi model round robin ini. Tapi yang paling mudah mungkin yang pertama ya, lebih sederhana gitu. Pelaksanaan asesmen P5 menilai produk yang dihasilkan. Menilai produk yang dihasilkan. Benar atau salah? Silakan, benar atau salah? Kan yang produk yang dihasilkan. Oke, bapak-bapak anu dipengker parantos mosen jawaban. Pak Peri, mana jawabannya? Oh iya, Pak Peri jawab sendiri. Oke, Pak Andi kalau kenapa double jawabannya? Oh, bisa jadi dua gitu ya. Oke. Ini oke. Ada elaborasi nih ya secara berkelompok sebetulnya, tapi dijawab, mau yang jawab aja saya tunjuk ya, boleh ya? Ditunjuk atau mau mengacungkan diri sendiri? Pertanyaan nomor 1 mau dijawab sama siapa? Ada yang mau? Selama implementasi kurikulum Merdeka, miskonsepsi apa saja yang terjadi di sekolah Bapak Ibu terkait kegiatan P5? Miskonsepsi project di sekolah yang pernah dilakukan. Jangan yang ini. Ya, bismillah, mau mencoba menjawab ya. Selama implementasi kurikulum Merdeka, miskonsepsi apa saja yang terjadi di sekolah Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan P5? Yang pertamanya memangnya di awal tahun pelajaran ketika kita terpilih menjadi sekolah penggerak, pertama kali kita melaksanakan proyek itu kita miskonsepsinya tadi yang pertama yang pernyataan pertama itu yang tentang berdiferensiasi atau terintegrasinya ya. Terintegrasinya mapel gitu. Ternyata kan kita dulu itu mempunyai anggapan bahwa proyek itu harus selalu terintegrasi dengan mapel yang lain gitu ya. Setelah mengetahui di sini penjelasannya tadi, oh ternyata itu tidak terintegrasi gitu ya. Itu yang pertamanya. Terus yang kedua tadi pemikiran yang diferensiasinya gitu. Itu yang sangat mencolok sekali ketika berdiferensiasi kemampuan siswa yang dibeda-bedakan. Kita tersirat di dalam benak kita itu, oh ini kurang mampu, oh ini mampu, jadi ada pengelompokan seperti itu. Itulah yang miskonsepsi yang saya rasakan ketika pertama kali melaksanakan proyek tersebut. Gitu. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika pemaparan saya kurang tidak dipahami ya, mohon maaf, sama-sama belajar. Mohon maaf bukan arti juga saya menggurui gitu ya. Pak Punten misalnya tidak sama artinya saya paling pintar enggak.
dan sama-sama belajar. Karena tugas kemarin saya bareng dunia memang wajib harus diimbaskan gitu ya, bukan artinya saya paling bisa, paling benar, paling bagus, tidak. Bapak Ibu di sini pasti yang jauh luar biasa, sama-sama belajar. Jadi hapunten pisan gitu ya. Pami Edo teh kahartos, hapunten ya kami. Abi masuk, so jangan kos kalau biasa sok gancang gitu ya, jadi hapunten karena sok abebet kayaknya gitu ya, belum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan ada ilmu berkah yang bisa didapatkan oleh kita semua. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh barisan yang terbaik buat sekolah kita ini ya. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu doa tutup ya, yang terakhir akan dipimpin oleh Bapak Irfan Rahmatillah SPD. Kami persilakan Pak Irfan. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ya Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang kita dapat ini dengan keberkahan dari kita semua gitu ya. Dan juga kepada ibu-ibu materi ini gitu ya, mendapatkan keberkahan juga gitu ya. Dengan berakhirnya kegiatan ini, saya selaku pemandu acara mohon dimaafkan apabila ada apa yang saya ucapkan gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Rahmatillah, guru bahasa Inggris di SMK 1 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mia dan Ibu Yulis yang telah memberikan materi pada pelatihan pengimbasan PSP 1 tahun 2024 di SMK 1 Cikalong Kulon. Saya merasa bangga dan sekaligus bertambah ilmu pada hari ini atas apa yang telah dipaparkan oleh narasumber tersebut. Yang kedua, pesan saya adalah mudah-mudahan ini bisa ditularkan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi dari materi yang saya dapatkan diantaranya yang paling menarik adalah tentang miskonsepsi yang selama ini berkembang. Alhamdulillah sudah dikonfirmasi dan insya Allah tidak terjadi lagi miskonsepsi mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian tidak ada lagi miskonsepsi mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid, terutama tentang diferensiasi pembelajaran yang selama ini masih banyak miskonsepsi. Sekaligus miskonsepsi mengenai asesmen formatif dan sumatif yang alhamdulillah sekarang sudah terkoordinasi dengan baik dan tidak akan ada lagi miskonsepsi di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Mesti Maliarti dari SMP Negeri 1 Cikalong Kulon. Alhamdulillah kegiatan program pengimbasan program sekolah penggerak yang pertama telah dilaksanakan dari awal sampai akhir. Semuanya berjalan lancar dan baik. Kesan saya dalam mengikuti pengimbasan ini, yang pertama pada materi Ibu Mia, terima kasih Ibu Mia, mengenai belajar dan berbagi di komunitas belajar yang harus ditingkatkan oleh kami sebagai guru di sekolah SMP Negeri 1 Cikalong Kulon. Kemudian yang kedua mengenai P5 yang disampaikan oleh Ibu Yulis, di sana belajar mengenai atau mengetahui mengenai miskonsepsi yang pernah terjadi yang selama ini terjadi di sekolah kami, yang saya garis bawahi mengenai penilaian atau asesmen yang dilakukan oleh guru. Mungkin itu kesannya, kemudian refleksi untuk kedepannya, semoga bisa lebih baik lagi dan bisa mengimbaskan kepada sekolah lain di sekitar sekolah SMP Negeri 1 Cikalong Kulon ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.